Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Fajar Dilamaya, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMK Negeri 2 Kota Mojokerto. Video ini berisi aksi nyata modul 1.4, yaitu tentang budaya positif. Berikut adalah lini masa tindakan yang akan saya lakukan. Yang pertama, berkoordinasi dengan kepala sekolah tentang praktek, keyakinan kelas, dan diseminasi budaya positif kepada teman sejawat. Kedua, berkoordinasi dengan wali kelas dan guru mata pelajaran untuk menjelaskan praktek keyakinan kelas. Ketiga, membuat keyakinan kelas bersama siswa, guru mata pelajaran, dan wali kelas. Keempat, melakukan diseminasi budaya positif kepada rekan sejawat. Pihak-pihak yang terlibat dalam pembuatan keyakinan kelas adalah: yang pertama, calon guru penggerak. Yang kedua adalah wali kelas. Yang ketiga adalah guru mapel yang mengampu pada kelas tersebut, serta seluruh siswa pada kelas tersebut. Hal ini dimaksudkan agar kesepakatan dibuat oleh seluruh elemen yang berkepentingan di dalam kelas guna menciptakan suasana kelas yang nyaman, aman, dan sesuai dengan harapan mereka bersama. Ada 5 tahapan dalam menyusun keyakinan kelas. Yang pertama, meninjau ulang peraturan di dalam kelas. Yang kedua, mengubah peraturan menjadi kalimat positif. Yang ketiga, menyarikan kalimat positif menjadi keyakinan kelas. Yang keempat, mengidentifikasi perilaku di kelas menggunakan tabel Y dan T. Dan yang terakhir adalah menyepakati peran guru dan siswa dalam menerapkan kesepakatan kelas. Langkah pertama yakni meninjau ulang peraturan kelas. Guru memberikan pertanyaan kepada siswa, peraturan apa yang mereka ketahui yang dapat dilaksanakan di kelas. Contohnya, 1. Dilarang terlambat masuk ke dalam kelas. 2. Mengerjakan tugas tepat waktu. 3. Dilarang makan dan minum saat pembelajaran. 4. Dilarang membuang sampah di dalam kelas. 5. Melaksanakan piket membersihkan kelas. 6. Dilarang membuat gaduh di kelas. 7. Dilarang mengejek teman. 8. Dilarang berkata kasar. 9. Mencuci tangan sebelum masuk kelas. 10. Dilarang memakai atribut yang tidak lengkap. Langkah kedua yaitu mengubah peraturan menjadi kalimat positif. Contoh 1. Datang tepat waktu. 2. Mengerjakan tugas tepat waktu. 3. Makan dan minum saat jam istirahat. 4. Membuang sampah pada tempatnya. 5. Melaksanakan piket membersihkan kelas. 6. Tertib. 7. Menghormati teman. 8. Berkata yang sopan. 9. Mencuci tangan sebelum masuk kelas. Dan 10. Memakai atribut yang lengkap.
Dari 10 kalimat positif yang didapatkan, kita cari intisari dari ke-10 kalimat tersebut. Kita menggunakan kata-kata yang lebih sederhana dan bersifat universal. Tujuannya adalah agar siswa dapat mudah mengingat dan mengaplikasikan setiap apa yang telah menjadi kesepakatan atau keyakinan kelas. Hasil yang didapat dari keyakinan kelas pada langkah ketiga yaitu 1. Disiplin, 2. Kebersihan dan kesehatan, 3. Tertib, 4. Saling menghargai. Langkah keempat yaitu mengidentifikasi perilaku di kelas menggunakan tabel Y dan tabel T. Guru memberikan beberapa perilaku siswa di dalam kelas, kemudian menanyakan keyakinan kepada siswa apakah kegiatan atau perilaku tersebut boleh atau tidak dilakukan. Perilaku pertama, membuang sampah pada kolongnya. Siswa menjawab, hal ini tidak sesuai dengan kesepakatan kelas. 2. Datang sebelum bel masuk berbunyi. Hal ini sesuai dengan kesepakatan kelas. 3. Membuka HP untuk membaca modul yang diberikan guru. Hal ini sesuai dengan kesepakatan kelas. Keempat, tidak memakai atribut sekolah. Hal ini bertentangan dengan keyakinan kelas. Mengumpulkan tugas tepat waktu, sesuai dengan keyakinan kelas. Mengejek teman, tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Makan saat proses pembelajaran, tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Memakai sepatu saat di laboratorium komputer, tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Mengirimkan surat izin jika tidak masuk sekolah, sesuai dengan keyakinan kelas. Mencontek saat ulangan, tidak sesuai keyakinan kelas. Langkah terakhir yaitu menyepakati peran guru dan siswa dalam menerapkan kesepakatan kelas. Yang pertama, peran guru adalah 1. Teladan, yaitu memberikan contoh yang baik kepada siswa. 2. Monitoring, yaitu mengawasi jalannya penerapan kesepakatan kelas. Yang ketiga adalah evaluasi. Peran siswa, yang pertama, pelaksana kesepakatan kelas. Yang kedua, monitoring teman sejawat. Selain sebagai pelaksana kesepakatan kelas, siswa juga bisa berkontribusi untuk monitoring sesama teman mereka apabila melanggar kesepakatan kelas. Yang telah memberikan kesehatan untuk kita semua dalam acara diseminasi budaya positif oleh Bu Fajar Bilamaya SPD sebagai calon guru penggerak angkatan 7. Acara pertama pembukaan dan yang kedua langsung saja penyampaian diseminasi budaya positif oleh Bu Fajar Bilamaya SPD calon guru penggerak angkatan 7. Marilah kita mulai acara ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kedua, sambutan diseminasi budaya positif oleh Ibu Fajar Bilamaya SPD calon guru penggerak angkatan 7. Kami persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu Guru SMK Negeri 2 Bojonegoro. Pertama-tama saya ucapkan syukur di siang hari yang hampir menuju jam terakhir dan jam pulang nih Bapak Ibu. Hadirin sudah bersedia datang ke acara diseminasi budaya positif yang akan saya lakukan sebagai salah satu syarat untuk menjadi calon guru penggerak angkatan ini. Sholawat serta salam tetap tercurah kepada Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita bisa meneladani dan berada dalam jalan kebaikan. Bapak Ibu, untuk mengawali pada siang hari ini, saya yakin Anda semua ini sudah capek ya, karena kita sudah masuk ke jam ke-9. Saya ingin tes semangat saja. Ini salah satu yang saya dapatkan di program guru penggerak. Artinya kita biasanya kalau di dunia SMK atau siswa bertemu dengan siswa SMK kan kita jarang bersikap ceria ya Pak Ibu ya. Artinya kita jarang membuat yel-yel dengan anak-anak yang bisa menumbuhkan semangat. Nah ini kita mulai hari ini kita belajar sebuah yel-yel, walaupun terkesan mungkin tak untuk kekanak-kanakan, tapi saya yakin ini bisa akan menimbulkan semangat di siang hari yang cerah ini. Untuk Bapak Ibu nanti ketika saya sebutkan tepuk semangat, ada yang tahu nggak ini barangkali keterangannya waktu di TK atau di Blackboard ya? Tepuk semangat, sambil berdiri Bapak Ibu biar otaknya juga tenang, biar stres, biar nggak galau, ya semua pikirannya nggak ada di orang ini diisikan Bapak ya. Kita mulai tepuk semangat Bapak Ibu ya, tepuk semangat. Sudah mulai enjoy? Sudah mulai. Oh lagi, boleh. Karena kita sudah lama ya Bapak Ibu ya, kayaknya sudah lama nggak gerak gitu. Ini biasanya saya cuma lihatnya di TK, kok sekarang lumayan adanya tepuk semangat ya Bapak ya. Masih sesuai usia ya. Asik. Semuanya masih juga muda. Kita mulai lagi. Berdiri biar tambah semangat. Karena ini sudah jam terakhir. Jadi bisa diadopsi Bapak Ibu ketika mengajar jam terakhir. Jadi kita berstimulus agar anak-anak tidak bosan dengan kita. Kita mulai ya. Tepuk semangat. Terima kasih atas semangatnya Bapak Ibu. Ini adalah salah satu kegiatan yang saya dapatkan ketika saya lokakarya calon guru penggerak. Menyenangkan dulu tentu. Makanya panjenengan yang belum daftar, silakan daftar angkatan 9 atau 10. Menyenangkan. Terima kasih. Saya mulai dengan materi kita yang pertama yaitu budaya positif. Nah, saya yakin di dalam kehidupan kita itu pasti sering menemui adanya aturan-aturan, entah itu di sekolah, entah itu di jalan, entah itu di rumah. Contohnya seperti ini. Dalam sebuah peraturan berkendara, khususnya roda 2, mengapa kita diwajibkan mengenakan helm saat mengendarai sepeda motor? Panjenengan pernah terfikirkan nggak kenapa alasan kok Pak Polisi itu membuat aturan harus pakai helm? Monggo, silakan disampaikan kira-kira apa? Apakah agar terlihat keren untuk berkendara? Atau menunjukkan ini loh helm saya INK? Nah, seperti itu. Monggo, alasannya kira-kira apa kok kita itu harus pakai helm? Apakah biar kayak Valentino Rossi mungkin ya? Monggo, bisa angkat tangan untuk menjawab tentang alasan kenapa kok kita harus menggunakan helm ketika berkendara. Monggo silakan satu di antara Bapak Ibu menyampaikan apa pendapatnya. Oke, betul, monggo. Untuk safety rating atau keselamatan ya, bahasa Indonesia-nya. Ya, terima kasih Bu. Ada lagi yang punya alasan lain barangkali? Agar apa? Itu Bu mendukung UMKM pembuatan helm lah. Namanya alasan itu kan boleh macam-macam ya. Oke, tadi safety rating. Ada lagi? Atau semua sepakat alasannya karena untuk keselamatan? Sudah mulai masuk. Belum dijelaskan sudah paham. Makanya saya senang ini. Belum dijelaskan sudah paham. Lancar. Yang kedua, dalam protokol kesehatan ini membicarakan ketika kita masih
harus mencuci tangan ketika masih dulu zamannya COVID. Iya, iya. Nah, ini seperti jawabannya Menteri Kesehatan. Mengurangi resiko ya tertular dan menularkan untuk keselamatan dan kesehatan. Ini kan gitu ya. Ya, next. Semua tadi sepakat di alasan menggunakan helm untuk keselamatan, alasan menggunakan masker untuk kesehatan. Nah, berarti panjenengan semua itu sudah memiliki apa? Keyakinan, ya. Jadi apa yang menjadi sebuah peraturan di masyarakat itu panjenengan yakini bahwa itu adalah untuk kebaikan bersama. Jadi kalau dulu saya waktu belajar PPKN di sini dulu zaman dulu, saya itu masih ingat guru PPKN saya itu bilang gini, peraturan itu digunakan untuk dirinya sendiri ya, bukan untuk Pak Polisi, bukan untuk Pak Guru, sama dengan ketika anak-anak di dalam kelas. Seyogianya peraturan itu bukan guru yang membuat, tapi siapa? Disepakati oleh seluruh anggota kelas bahwa itu keyakinan kelas. Tapi kalau di sebuah sekolah berarti seluruh elemen sekolah itu harusnya ikut andil dalam pembuatan peraturan. Nah, sekarang kita belajar nantinya ada yang namanya keyakinan kelas. Next slide. Berbicara tentang masalah motivasi, panjenengan tadi jawab dari 2 kasus yang saya berikan itu sudah mencerminkan motivasi nomor berapa kira-kira. Kita mulai dari motivasi yang pertama, teori motivasi perilaku manusia, yaitu yang mendasari manusia itu untuk melakukan sebuah tindakan. Itu apa sih yang pertama? Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalkan kasus yang pertama tadi kan harus pakai helm. Ada yang punya motivasi agar tidak kena tilang misalnya. Nah, itu berarti motivasinya rendah, artinya dia masih tingkat 1, hanya untuk menghindari hukuman, menghindari tilang, menghindari kubrakan kalau nggak pakai masker ya. Masih ada nih dulu ya. Semua pakai masker biar apa? Biar nggak kena kubrakan, serpong tempe. Itu motivasi yang pertama yang paling rendah dan mudah untuk hilang. Motivasi yang pertama itu mudah untuk hilang. Kenapa? Karena kalau nggak ada pos polisi berarti nggak pakai helm. Kalau di tengah sawah nggak pakai helm, nggak ada polisi ya. Tapi ada kok sekarang pakai tilang ya sekarang ya. Pakai apa sih? Satelit ya. CCTV yang di perempatan ya. Itu contoh-contoh motivasi yang sifatnya rendah. Jadi ketika ada faktor utama yang ditakuti hilang, maka motivasinya pun akan hilang. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada yang namanya motivasi eksternal, yaitu untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Bahasa kasarnya matre ya, masih ingat ya kalau dia matre. Artinya ketika kita melakukan sesuatu karena mengharap sesuatu, itu berarti motivasi eksternal dari luar, bukan dari dalam. Karena orang lain, karena disuruh atasan, karena disuruh guru barangkali untuk siswa. Dan motivasi yang paling tinggi nilainya dan tidak akan mudah-mudah, yaitu yang namanya motivasi internal, yaitu dari diri sendiri, dari dalam diri. Seperti yang panjenengan sebutkan tadi, memakai helm karena ini dirinya selamat, ya, bukan karena orang lain, bukan karena polisi, tapi lebih kepada menyayangi diri sendiri agar kita selamat. Itu namanya motivasi internal yang muncul dari dalam diri. Nah, motivasi yang seperti ini yang harus kita gali dari siswa-siswa kita. Kenapa kok dia itu harus belajar? Ya untuk dirinya sendiri, bukan untuk mencari nilai agar menyenangkan orang tua, bukan untuk mengerjakan tugas agar tidak mendapatkan hukuman dan sebagainya. Jadi motivasi intrinsik yang ada di dalam diri siswa itu yang perlu guru kenali ya. Next, Bu Aika. Oke, berarti sepakat ya Bapak Ibu, berarti yang untuk kasus helm dengan kasus masker berarti termasuk motivasi yang mana tadi? Yang ketiga, yang intrinsik, yang berdasarkan sesuatu yang berasal dari dalam dirinya, kesadaran bahwa kita memang butuh terhadap aturan itu, sehingga kita dengan sukarela, dengan keikhlasan akan menaatinya kapanpun dan dimanapun. Kemudian, nah ini yang akan selanjutnya saya sampaikan. Ketika siswa sudah memiliki
perlu kita tanamkan. Nggak boleh banyak-banyak ya. Jadi keyakinan kelas itu jangan banyak-banyak. Kemudian setelah kita ubah menjadi kalimat positif yang lebih, nah, yang keempat adalah mengidentifikasi perilaku di kelas menggunakan tabel Y dan tabel T. Artinya ini, misalkan kita beri contoh, setelah anak menyepakati kalimat disiplin waktu, kemudian saya mengutarakan, misalkan mengumpulkan atau datang ke sekolah sebelum bel berbunyi, maka kita tanyakan kepada anak itu, kalau dilihat dari keyakinan kelas itu apa salah? Masuk atau datang ke sekolah sebelum bel berbunyi, betul apa salah? Betul ya, berarti dia tidak terlambat. Nah, contoh-contoh kalimat seperti itu nanti yang kita utarakan kepada siswa secara terperinci sebagai akibat dari keyakinan kelas yang sudah atas sepakati tadi. Contoh-contoh, jadi contoh-contoh kegiatan, contoh-contoh perilaku apa sih yang boleh dilakukan anak-anak dan yang tidak boleh dilakukan anak-anak. Dan yang terakhir, menyepakati peran guru dan siswa dalam menerapkan kesepakatan kelas. Karena kesepakatan itu dihasilkan oleh banyak orang, banyak pihak, guru mapel, wali kelas dan anak-anak. Maka guru di sini bertugas sebagai apa? Teladan, artinya dia itu juga pelaku ya. Jadi ketika membuat sebuah keyakinan kelas, tidak hanya siswanya, tetapi gurunya juga harus menjadi teladan. Kemudian guru juga bertugas sebagai monitoring pengawas terlebih wali kelas yang lebih paham materinya biasanya. Dan yang ketiga adalah evaluasi. Secara berkala perlu dilakukan evaluasi. Kira-kira selama 1 bulan punya keyakinan kelas ini ada perubahan nggak dengan anak didik kita? Semakin baik apa mereka semakin sembrono dan sebagainya. Nah, siswa di sini sebagai apa? Yang pertama karena dia objek utama, berarti dia adalah pelaksana. Kemudian monitoring. Perlu kita ajak siswa itu sebagai kasarannya polisi kelas ya. Jadi kan di kelas masing-masing itu ada 7K. Ada yang keamanan, ada yang kebersihan dan sebagainya. Jadi bukan hanya tugas guru untuk monitoring, tapi juga libatkan siswa agar mereka merasa memiliki. Kalau ada temannya yang membuang sampah di sorokan, ya dia harus mengingatkan karena dia juga bertugas sebagai memonitor ya. Dan yang terakhir adalah, oh ya, monitoring di masa jauh yaitu memonitor temannya. Lanjut Pak Rika. Nah, sekarang kalau sudah ada keyakinan kelas, pasti ada peluang anak untuk tidak mematuhi. Saya yakin itu pasti ada. Atau barangkali kalau 100% mematuhi ya kita bersyukur ya. Bila perlu bacaan ya, karena satu kelas itu patuh semua itu. Tapi itu jarang. Jarang saya temui satu kelas itu semua
belum terpenuhi, biasanya siswa itu akan melakukan kesalahan. Silakan next. Kemudian bagaimana caranya kita menyikapi siswa yang salah tadi? Dengan menggunakan segitiga restitusi. Next, Bu Ayu. Nah, apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid yang memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Yang perlu kita sadari Bapak, setiap siswa kita pada intinya di dalam dasar hatinya itu semuanya ingin menjadi orang baik. Gak ada orang itu yang ingin jadi mohon maaf pencuri, itu nggak ada ya, berarti ingin menjadi orang yang pembuli itu nggak ada. Jadi perasaan dasar atau naluri seorang manusia itu adalah untuk menjadi orang yang baik. Itu yang perlu kita sentuh. Jadi ketika anak-anak punya sebuah atau melakukan sebuah kesalahan, kita panggil pelan-pelan. Jangan menggunakan nada dasar yang tinggi itu, nada dasar do re mi fa sol la si gitu ya. Misalkan harusnya pakai Rizky gitu ya, misalkan jangan Rizky. Jadi paling tidak nada dasarnya diturunkan, nada dasarnya turunkan dulu. Restitusi itu tidak boleh galak-galak. Kita harus menyandarkan suara kita dengan suara lemah lembut seperti dengan putra kita sendiri misalkan. Mbak juga Bu, saya sama putra saya jadi bisa. Belajar saya juga sama, saya juga kadang nada dasarnya berubah-ubah ya. Jadi yang paling dasar dulu kita gunakan nada rendah dulu semuanya, pelan-pelan. Biar apa? Biar siswanya itu nggak takut ya. Kita itu guru bukan monster, bukan hantu. Artinya jadi kita memposisikan diri itu sebagai seseorang yang terbuka untuk anak-anak ya. Mulai dari suara itu sepele tapi penting ya. Panjenengan sering kan ya mendengarkan suara seseorang langsung berterang itu sering kan ya. Nah, jadi jangan sampai siswa kita itu merasa seperti itu, dipanggil sekali langsung bereweli. Ya, jadi kita gunakan kalimat yang lembut dulu, selembut-lembutnya biar dia nggak takut, biar terbuka dengan kita. Kita lanjut lagi kan? Oh ya, lanjut melangkah kembali kan? Nah, ini ada 3 tahap langkah-langkah segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas, cooling down dulu. Anaknya jelas, saya yakin anak yang melakukan kesalahan itu menghadap kita saja itu biasanya sudah ketakutan di awal. Enggak kok ada yang datar aja ya, ada tapi kan sebagian kecil ya. Karena biasanya naluri orang yang melakukan kesalahan itu pasti merasa bersalah. Jadi kita harus menstabilkan identitas. Caranya bagaimana? Misalkan dengan kalimat setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi nggak hanya kamu kok. Jadi kamu nggak usah merasa yang paling buruk sedunia ya. Masih banyak kok yang kayak kamu. Buruk juga pernah. Walaupun misalnya kita nggak pernah ya, tapi kalau pernah itu, jadi kita tuh merasa biar anak itu ngeblame dengan kita. Maksud saya dibayar kita benar. Jadi ketika anak sudah merasa bahwa kita itu nyaman untuk diajak diskusi, maka biasanya dia akan lebih mudah terbuka ya. Jangan panjenengan seperti apa ya, biasanya kalau kasus-kasus di TV itu apa, kita sebagai penyidik ya, penyidik KPK. Siapa namanya? Jadi dari intonasi kita saja, pertanyaan kita itu sudah membuat mereka tertutup. Pasti tidak akan mau menceritakan apa sesungguhnya yang terjadi di dalam dirinya, kebutuhan apa yang belum terpenuhi di dalam dirinya. Jadi gunakan kalimat untuk menstabilkan identitas. Kemudian setelah anak itu stabil, artinya sudah nyaman dengan kita, gunakan validasi tindakan yang salah. Misalkan, kamu tentu memiliki alasan kenapa melakukan itu. Pasti saya yakin semua itu punya alasan. Walaupun alasannya itu hanya usil misalkan, nggak pengen aja usil atau itu untuk menghabiskan waktu lah. Alasan-alasannya nggak penting. Sementara kita terima saja ya, jadi kesalahan diterima saja alasannya. Tapi kita gali terus. Kira-kira dari 5 kebutuhan dasar tadi yang belum ada di anak itu apa? Jadi guru itu mencari kalimat pertanyaan sehingga memahami bahwa oh ternyata anak ini itu begini, anak itu begitu. Kemudian dan yang terakhir adalah setelah dia
Kalau nggak cocok berarti salah atau benar. Nah, baru dia menyadari bahwa oh iya saya itu nggak sesuai dengan apa yang saya sepakati dengan teman-teman kemarin. Lebih jauh lagi setelah menyadari apa? Mencari solusi. Yang mencari solusi apa? Jangan gurunya sudah pintar nyari solusi. Yang nyari solusi muridnya yang salah tadi. Jadi ditanya, kamu ini menjadi orang seperti apa sih? Kalau sudah melakukan ini, cara memperbaikinya bagaimana sih? Atau kalau kamu sudah sadar ini, kamu bisa nggak menjadi penolong temanmu agar tidak melakukan kesalahan yang sama misalnya? Hal-hal seperti itu juga perlu kita gali dari anak-anak yang punya problem atau masalah. Lanjut boleh kan? Kemudian ini ada contoh pelaksanaan segitiga restitusi. Ini yang saya lakukan bersama anak-anak di kafe. Ini menggunakan skenario Bapak Ibu ya. Tapi sebelumnya tolong jangan dilihat pemainnya, amatir ya. Jadi nggak bisa berakting. Tapi ini contoh kontennya aja, maksudnya stop dulu Pak ya. Nah, biar dibaca teman-teman. Bisa ya. Ini contohnya ada siswa kita yang membuka buku atau ngerepek bahasa Jawanya. Saya yakin semuanya pasti punya siswa ngerepekan gitu. Terlebih matematika, hafal rumusnya, soal rumusnya gak bercara nih, soal bercara nih gak berjawaban nih. Lanjut ke ya. Ini salah satu pemainnya Mas kameramennya ini. Ini kalau kami nakal Bapak Ibu asli itu buaya anaknya. Ini ibaratnya anaknya itu sedang membuka buku ketika ulangan. Loh ini loh lihat bahasa saya nggak ada bentak-bentakan ya. Loh ekspresinya juga nggak garang. Jadi jangan dimarahin di tempat ya, bisa shock anaknya. Apalagi nyobek ulangannya, ya. Nanti lihat anaknya nyontek sobek ulangannya. Nah, ini kita panggil sendiri biar dia nggak malu. Jangan tahu Bapak Ibu ya. Ini saya teks 100 kali Bapak Ibu. Sudah dengan sepenuh hati lanjutkan tolong dihargai ya. Ya ini biasanya ekspresi anak-anak ketika melakukan kesalahan. Ya ini menstabilkan identitas. Baru kita mulai menggali kira-kira alasan dia itu kenapa kok mencontek atau ngerepek tadi. Ternyata dia nggak belajar. Sama kira-kira kayak muridnya Bapak Ibu nih. Kalau orang nggak belajar. Ini dia sudah menyadari kalau dia salah. Nah, ini jawabannya belajar secara rutin. Panjenengan sementara percaya saja jangkauan bel gitu ya. Nanti muridnya bilang saya belajar bel. Panjenengan percaya bahwa murid panjenengan itu pintar dan mau berubah.
Juga sama, menstabilkan identitas terlebih dahulu. Yang namanya nggak takut. Ternyata dia ke kantin karena belum sarapan. Berarti kebutuhan dasar apa kira-kira itu? Bertahan hidup ya. Ya, kalau kita mandangnya dari situ ya nggak salah. Dia pasti butuh makan. Yang salah itu makannya tidak tahu waktu menunggu. Jadi ketika belajar, ketika istirahat. Nah, ini testimoninya anak-anak. Kira-kira sudah punya bayangan Bapak Ibu nih, bagaimana melaksanakan studi susu untuk menghadapi permasalahan yang ada pada siswa kita. Contoh kecilnya seperti itu. Saya yakin panjenengan pasti improvisasinya lebih hebat daripada saya. Kayak Kota itu bahasanya mungkin bisa lebih mendayu-dayu. Anak sampai menangis itu yang bagus karena kita sentuh hatinya, sadarkan dirinya bahwa yang dia lakukan itu adalah sebuah kesalahan. Lanjut Bapak Ibu. Nah, sekarang kita praktek ya Bapak Ibu nih. Kira-kira sudah terbaca nggak itu dari belakang? Kasus yang pertama, ada siswa namanya Eko, siswa kelas 12 TB3. Tapi cuma dia ada yang sama nih, karena malam tadi kali ini. Saya cuma kalau soal anaknya itu memang istimewa. Beberapa kali ia tidak menemukan tugas pada mata pelajaran bahasa Inggris, maka saya
Loh, saya ini Pak, ini Pak. Oke. Ya Pak, ada Bapak, saya dipanggil. Iya. Iya. Di sini kelasnya itu kamu tidak membawa kamus pendukung yaitu seperti kamus bahasa Inggris Indonesia bahasa Inggris. Ya, tentu. Loh, Bapak, iya Pak. Kamu sekarang bawa apa? Bawa tempat bawa anak-anak Pak. Iya. Gini aja. Jadi sekarang kamu tidak bawa HP. Iya. Dan di sini kamu di kelas ini. Di sini juga akan membawa juga di sini bahasa Inggris itu tidak hanya di buku kamu saja, tapi kita mendukung di kita mendukung internet itu bisa melalui Google Translate atau Oslo. Dan di sini kamu bisa mencari arti bahasa Inggris itu vocab-vocab yang baru itu bisa melalui dari Google Translate. Siapa? Jadi dimanfaatkan HP-nya. Bahkan kalau kamu lupa untuk membawa kamus bisa atau bisa pinjam teman kamu atau berkesan kamu. Jadi kalau ada tugas-tugas bahasa Inggris itu bisa diberikan. Siapa? Kata teman-teman Patrick kali Pak ya? Iya. Harus Pak dulu Pak ya. Gak ada Pak ya. Aplikasi selain internet juga banyak sekarang. Oke. Android atau iOS. Iya Pak. Siap. Itu aja ya. Iya Pak. Ditingkatkan lagi kalau ada yang bisa mencari kamus atau aplikasi yang bisa mendukung kalian untuk bisa menunjukkan diri kamu sendiri. Siap Pak. Ya, makasih Pak. Ya, ini gurunya informatif sekali ya dan berbasis IT. Gak cocok untuk guru yang agak mengerti aplikasinya. Pada intinya siswa itu menyadari kesalahannya dan bisa mencari solusi akan kesalahannya di masa yang akan datang. Dan harapannya Bapak Ibu dengan perilaku yang atau perlakuan kita seperti ini nanti, dia bisa meniru di kemudian hari ketika sudah tidak bersekolah, bisa menghadapi masalahnya dengan cara yang ya bukan dengan cara marah-marah, bukan dengan cara menyalahkan pihak lain. Tadi kan di segitiga institusi kan dia harus menyadari bahwa kesalahan itu berasal dari dirinya sendiri, sehingga kita akan bisa mewujudkan generasi-generasi yang secara akhlak juga baik ya, artinya dia tidak gampang terpengaruh orang lain dan tidak gampang menyalahkan orang lain. Itu harapan kita bahwa segitiga institusi itu digunakan sebagai standar kita dalam menangani kasus-kasus yang ada di kelas. Oh ya, ini sudah hampir akhir berarti Bapak Ibu ya. Ini ada satu kutipan quotes yang bisa menambah semangat kita sebagai seorang pengajar atau guru. Yang paling hebat bagi seorang guru adalah mendidik, dan rekreasi yang paling indah adalah mengajar. Setuju nggih? Panjenengan sempat ketemu anak-anak itu lucu ya? Lucu. Kalau panjenengan punya lucu pasti lucu. Tingkahnya itu sangat lucu ya. Artinya itu menikmati ya, menikmati setiap profesi, setiap tugas kita mengajar di kelas itu kita nikmati, maka itu diibaratkan sebagai rekreasi. Bertemu dengan anak-anak itu adalah hiburan. Jadi panjenengan kalau libur panjang itu kangen nggak ya? Kangen pasti gimana? Ketika kita waktu COVID itu kan nggak ketemu ya, hampir kita 2 tahun, pasti kangen juga dengan suasana kelas. Itu menggunakan stres anak-anak itu. Ketika ada murid-murid yang menjengkelkan dan melelahkan, terkadang hati menguji kesabarannya. Nah, kita tadi sama dengan segitiga institusi. Pasti jengkel, tapi nggak bermarah dulu. Namun hadirkanlah gambaran bahwa di antara satu dari mereka akan menarik tanganmu menuju surga. Insya Allah keikhlasan Bapak Ibu sebagai pengajar yang akan menyelamatkan kita menuju surga. Itu adalah salah satu kutipan dari Kiai Haji Maimun Zubair. Bapak Ibu guru, sekian paparan diskriminasi dari budaya positif yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Mas Rizky. Kita beri aplaus untuk Bu Maya. Sesi selanjutnya yakni tanya jawab. Barangkali Bapak Ibu ada yang mau bertanya, dipersilakan.
Monggo Bu Okta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sekali lagi Bu Maya atas presentasinya, pemaparan materinya sangat jelas bagi kami sebagai seorang guru. Semoga kedepannya bisa memberikan manfaat kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Yang ingin saya tanyakan yaitu bagaimana cara menumbuhkan motivasi anak berdasarkan segitiga restitusi yang Bu Maya paparkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas pertanyaannya. Bagaimana menciptakan motivasi ya Pak Okta ya? Jadi gini sebenarnya kita sebelum melakukan sesuatu itu dicari dulu maknanya yang mau kita tuju. Jadi misalkan ketika kita membuat peraturan anak-anak tidak boleh membuang sampah di kelas, misalkan di dalam sorokan mejanya, intinya itu yang mau kita harapkan itu apa? Gunanya apa? Jadi yang bersinggungan langsung dengan mereka itu gunanya apa sih? Kalau kelasnya nggak ada sampah, efeknya apa? Pastikan kelasnya menjadi bersih. Bersih itu juga menjadi makna dari kesehatan. Artinya yang akan kita capai suatu di dalam sebuah kelas bersama itu kan semua sepakat kan bahwa kelas itu kelas yang sehat itu jauh lebih baik daripada kelas yang kotor. Kalau itu sudah disepakati, semua sudah yakin bahwa kelas yang bersih dan sehat itu adalah hal yang baik, yang lebih baik, maka insya Allah motivasi itu juga akan tumbuh. Jadi sadarkan dulu tujuan kita membuat keyakinan kelas itu apa, poinnya yang paling penting itu apa, kita sentuh hatinya. Betul nggak kalau adanya seperti ini tuh kamu di kelas menjadi nyaman, terasa. Nah, kalau itu sudah didapat oleh mereka, insya Allah lebih mudah untuk menaatinya. Dan tidak boleh memaksa tadi, semuanya berdasarkan kesepakatan, karena sepakat itu adalah yang terbaik. Terima kasih. Ada lagi pertanyaan dari Bapak Ibu? Apakah sudah cukup? Baik, jika sudah cukup, terima kasih atas waktu